Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam budaya, perkenalkan, nama saya Budi Salman dari Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Universitas Negeri Medan. Di sini saya ingin berbagi sedikit tentang sensor dan transduser. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah sensor dan transduser dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Arif Rahman MB, dan Bapak Muhammad Aulia Sendiri. Dalam video ini saya akan 1. Menjelaskan tentang sensor dan transduser. 2. Menjelaskan prinsip kerja sensor dan transduser. 3. Saya akan menguji coba apa yang terjadi apabila tidak ada perkembangan teknologi. Ayo, ada yang tahu? Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu dan teknologi mengikuti perkembangan zaman dan waktu. Perkembangan ini terjadi karena kebutuhan manusia semakin beragam, dan teknologi dikembangkan untuk memudahkan pekerjaan mereka agar lebih mudah dan mudah. Semua barang-barang kebutuhan diciptakan semakin canggih. Misalnya dapat bekerja secara otomatis. Teknologi yang mendukung perkembangan alat-alat yang dapat berfungsi secara otomatis adalah sensor. Kebutuhan sensor dalam perkembangan industri sangat berpengaruh. Sensor dan transduser merupakan peralatan atau komponen yang mempunyai peranan penting dalam sebuah sistem pengaturan otomatis. Ketepatan dan kesesuaian dalam memilih sebuah sensor akan sangat menentukan kinerja dari sistem pengaturan secara otomatis. Besaran masukan pada kebanyakan sistem kendali adalah bukan besaran listrik, seperti besaran fisika, kimia, mekanis dan sebagainya. Untuk memakaikan besaran listrik pada sistem pengukuran, atau sistem manipulasi atau sistem pengontrolan, maka biasanya besaran ikutan listrik berubah terlebih dahulu menjadi suatu sinyal listrik melalui sebuah alat yang disebut. Teman-teman semua pasti sudah tidak asing lagi dengan sensor. Pasti teman-teman semua pernah mendengar bahkan pernah menggunakan sensor. Siapa yang belum tahu sensor? Ayo ngaku dengerin. Tenang, yang belum tahu jangan takut, yang sama-sama kita cari tahu. Yang udah tahu yang sama-sama lagi belajar. Nah, di sini saya ingin berbagi sedikit tentang pengertian sensor. Pengertian sensor adalah transduser yang berfungsi untuk mengolah variasi gerak, panas, cahaya atau sinar, magnetis dan kimia menjadi tegangan serta arus listrik. Sensor sendiri adalah komponen penting pada berbagai peralatan. Sensor juga berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi dan juga untuk mengetahui aktivitas. Transduser sendiri memiliki arti mengubah. Resapan dari bahasa Latin traducere, perubahan yang dimaksud adalah kemampuan mengubah suatu energi ke dalam bentuk energi lain. Energi yang diolah bertujuan untuk menunjang daripada kinerja finansial menggunakan sensor itu sendiri. Sensor sendiri sering digunakan dalam proses pendeteksi untuk proses pengukuran. Dari pengertian sensor yang telah dijabarkan di atas, wajar jika alat tersebut menjadi alat yang banyak diminati oleh berbagai pabrikan elektronik. Dapat diambil kesimpulan bahwa sensor memiliki banyak andil pada teman-teman semua. Ternyata, sensor dalam teknik pengukuran dan pengaturan ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan kualitas, yakni 1. Linearitas. Konversi harus benar-benar proporsional. Jadi karakteristik konversi harus linier. 2. Tidak tergantung temperatur. Keluaran inverter tidak boleh tergantung pada temperatur di sekelilingnya, kecuali sensor suhu. 3. Kepekaan. Kepekaan sensor harus dipilih sedemikian, sehingga pada nilai-nilai masukan yang ada dapat diperoleh tegangan listrik keluaran yang cukup besar. 4. Waktu tanggapan. Waktu tanggapan adalah waktu yang diperlukan keluaran sensor untuk mencapai nilai akhirnya pada nilai masukan yang berubah secara mendadak. Sensor harus dapat berubah cepat nilai-nilai masukan pada sistem tempat sensor tersebut berubah. Teman-teman, ternyata sebenarnya secara umum berdasarkan fungsinya dan penggunaannya,
sensor dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Sensor cahaya. Sensor cahaya adalah komponen elektronika yang dapat memberikan perubahan besaran elektrik pada saat terjadi perubahan intensitas cahaya yang diterima oleh sensor cahaya tersebut. Sensor cahaya dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui pada penerima remote televisi dan pada lampu penerangan jalan otomatis. 2. Sensor suhu. Sensor suhu temperatur. Sensor adalah suatu komponen yang dapat mengubah besaran panas menjadi besaran listrik sehingga dapat mendeteksi gejala perubahan suhu pada objek tertentu. Sensor suhu melakukan pengukuran terhadap jumlah energi panas dingin yang dihasilkan oleh suatu objek sehingga memungkinkan kita untuk mengetahui atau mendeteksi gejala perubahan suhu tersebut dalam bentuk output analog maupun digital. 3. Sensor mekanik. Sensor mekanik. Mekanik sensor merupakan sensor atau transducer yang digunakan untuk mengetahui, mengukur atau mendeteksi nilai perubahan atau gerakan mekanis dari suatu objek. Pada artikel, pengertian dan jenis sensor mekanik, mekanik sensor, ini akan diuraikan tentang pengertian dari jenis-jenis sensor mekanik, mekanik sensor, yang dapat ditemui dalam dunia industri dan kegiatan Teman-teman tahu sensor cahaya enggak? Sebenarnya ini teman-teman. Sensor cahaya dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui pada remote televisi dan pada lampu penerangan jalan otomatis. Teman-teman juga lihat di bawah adalah contoh gambar dari sensor cahaya. Jenis sensor cahaya. Melihat dari perubahan output sensor cahaya, maka sensor cahaya dapat dibedakan ke dalam dua tipe, yaitu 1. Sensor cahaya tipe fotovoltaik. 2. Sensor cahaya tipe fotokonduktif. Teman-teman tahu sensor suhu? Dia sensor yang bekerja berdasarkan suhu. Nah, ini ada contoh peralatan listrik maupun elektronik yang menggunakan sensor suhu, diantaranya seperti termometer suhu ruangan, termometer suhu badan, rice cooker, kulkas, air kondisioner, pendingin ruangan, dan masih banyak lagi. Jenis-jenis sensor suhu, temperatur sensor, selanjutnya sensor mekanik. Selanjutnya mekanis adalah tindakan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti perpindahan suatu benda dari suatu posisi ke posisi lain, kecepatan mobil di jalan raya, besar mobil yang dapat mengangkat mobil seberat 10 ton, debit air di dalam pipa besar, tinggi permukaan air dalam tangki. Semua gerak mekanis tersebut pada intinya hanya terdiri dari 3 macam, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak menguncir. Di bawah ini, selanjutnya kita belajar prinsip kerja sensor dan transducer. Prinsip kerja sensor dan kerja suatu sensor ditentukan perubahan sensor utama yang dipakai yang berkaitan erat dengan macam besaran yang dibendera. Prinsip kerja sensor. 1. Prinsip fotovoltaik. Besaran yang dibendera adalah cahaya. Cahaya yang diubah menjadi tegangan antara dua bahan berbeda susunannya. 2. Prinsip elektris. Besaran yang dibendera menyebabkan perubahan tegangan P dan muatan yang ditimbulkan oleh sejenis kristal. 3. Prinsip elektromagnetis. Besaran yang dibendera mengubah flux magnetis yang kemudian mengubah suatu tegangan. 4. Prinsip kapasitif. Perubahan besaran yang dibendera menyebabkan perubahan kapasitas. 5. Prinsip induktif. Perubahan besaran yang dibendera menyebabkan perubahan induktif. 6. Prinsip fotokonduktif. Besaran yang dibendera mengubah antara konduktif atau hambatan resisten bahan semi antar melalui perubahan cahaya yang mengenai bahan tersebut. 7. Prinsip reluktif. Besaran yang dibendera diubah menjadi perubahan tegangan AC sebagai akibat perubahan lintasan relukstan di antara dua atau lebih komponen ketika rangsangan AC diterapkan pada sistem kumparan tersebut. 8. Prinsip potensiometer. Besaran yang dibendera diubah menjadi perubahan kedudukan kontak geser pada suatu elemen hambatan. 9. Prinsip resistif. Perubahan besaran yang dibendera diubah menjadi perubahan hambatan suatu elemen. 10. Prinsip ukur regangan. Besaran yang dibendera diubah menjadi perubahan hambatan sebagai akibat adanya regangan.
cabang suatu jembatan Wheatstone. 11. Prinsip termoelektris. Besaran yang dibendera adalah suhu dan transistor bekerja atas dasar efek Seebeck, efek Thomson atau efek Peltier. Wah, ternyata banyak juga ya teman-teman prinsip kerja sensor dan transistor. Nah, kan udah belajar pengertian prinsip kerja ini. Yuk kita lanjutkan ke uji coba sensor teman-teman. Yuk, sekarang kita uji coba bagaimana sensor itu bekerja. Nah, di sini saya memakai sensor mekanik, yaitu sensor proximity dan sensor controller. Coba teman-teman perhatikan gambar animasi di bawah ini. Prinsip kerja sensor controller ini mengandalkan input signal dari proximity sensor dan berujung pada bekerjanya kontak-kontak NC-MOSFET. Saya mengganti letaknya dengan sensor proximity yang sudah terhubung ke rangkaian sensor controller. Penggambaran letak unit switch dan sensor proximity switch pada gambar di bawah ini saya hanya menyederhanakannya saja, agar Anda bisa melihat bagaimana sebuah sistem sensor controller ini bekerja. Ketika permukaan sensor proximity ini menaik atau berdekatan dengan bodi, dia akan bekerja dan berubah proximity dari sensor controller menjadi nol, sehingga akan memutus rangkaian naik atau turun. Sehingga bisa dikatakan fungsi rangkaian sensor proximity dengan sensor controller di sini adalah sebagai pengganti dari limit switch konvensional. Nah, sudah jelas ya, sudah kelihatan dari gambar animasi di atas prinsip kerja sensor dan transistor. Yuk, sekarang kita uji coba bagaimana sensor itu bekerja. Nah, di sini saya memakai sensor kepada teman-teman sensor proximity dan sensor controller. Saya harap teman-teman